Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Leni Nuraini, mahasiswa Universitas 11 Maret, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan NIM K1222045. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas satu jenis teks yang seru, lucu, tetapi juga penuh makna, yaitu teks anekdot. Pernahkah kalian membaca cerita lucu, tapi ternyata di dalamnya ada sindiran atau kritik sosial? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Yuk, siapkan catatan kalian dan mari kita mulai. Pertama-tama, apa sih teks anekdot itu? Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu, mengesankan, dan biasanya berkaitan dengan orang penting atau tokoh terkenal. Anekdot sering dibuat berdasarkan kejadian yang benar-benar terjadi. Di balik kelucuannya, anekdot membawa pesan. Pesan ini berupa kritik, sindiran, atau pelajaran dari fenomena sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi, meskipun lucu, anekdot itu bukan sekedar cerita hiburan. Ada makna penting yang ingin disampaikan kepada pembaca atau penonton. Supaya lebih mudah memahami sebuah anekdot, kita perlu mengetahui ciri-cirinya. Anekdot memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, ceritanya lucu atau mengandung humor. Yang kedua, ada tokoh yang diceritakan. Yang ketiga, berdasarkan kejadian nyata. Yang keempat, mengandung kritik atau sindiran terhadap suatu masalah. Nah, ciri-ciri inilah yang membuat sebuah anekdot memiliki daya tarik sekaligus makna. Gimana? Apakah kalian sudah paham tentang ciri-ciri dan pengertian anekdot? Kalau sudah, kita lanjut lagi. Sekarang, kita masuk ke struktur teks anekdot. Ternyata, anekdot tidak sekedar cerita lucu. Dia memiliki susunan tertentu, yaitu orientasi, komplikasi, dan evaluasi, yang disingkat menjadi OKE. O, yang berarti orientasi, adalah bagian pembuka yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal. Di sini dijelaskan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, di mana berlangsungnya, dan masalah apa yang akan dihadapi. Contohnya, perkenalkan, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Pada bagian ini, pembaca mulai memahami kondisi tokoh sebelum memasuki inti cerita. K, yang berarti komplikasi, adalah bagian inti yang berisi masalah, krisis, atau kejadian lucu. Bagian ini biasanya menjadi puncak cerita, dan disinilah muncul humor sekaligus kritik. Dalam komplikasi juga terdapat reaksi, yaitu tanggapan lucu atau menggelitik dari tokoh terhadap krisis tersebut. Contohnya, anak saya minta liburan. Pak, ingin ke Dufan. Nak, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nak, perahunya bocor. Ah, bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Lucu ya? Tapi ada kritik tentang kondisi ekonomi di sana. Nah, itulah yang disebut komplikasi. Yang terakhir yaitu E, evaluasi atau koda. Evaluasi adalah bagian penutup yang berisi komentar, pelajaran, atau pesan yang ingin disampaikan. Bagian ini bisa ada atau tidak ada. Contohnya, anak saya itu memang jarang liburan. Bagian ini memberi kesan akhir sekaligus mengikat kembali maksud cerita.
Nah, itu tadi pengertian dari struktur anekdot. Apakah dapat dipahami? Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks anekdot. Agar sebuah teks anekdot dapat menyampaikan kritik sosial secara halus dan efektif, ada beberapa kaidah bahasa yang digunakan, yaitu pertanyaan retoris, majas sindiran, dan kata kerja material. Pernahkah kalian mendengar pertanyaan yang jawabannya sebenarnya sudah jelas? Itulah yang disebut pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris digunakan untuk menyindir, menasehati, atau memberikan pesan halus tanpa harus menunggu jawabannya. Contohnya, siapa yang tidak ingin bahagia? Pasti semua ingin bahagia. Kemudian, apa cukup membeli pakai daun? Di zaman saat ini, tidak cukup ya membeli pakai daun, membeli sudah pasti pakai uang. Semua itu tidak benar-benar membutuhkan jawaban. Pertanyaan seperti ini sering muncul dalam anekdot untuk mempertegas kritik sosial. Nah, kita lanjut ke majas sindiran. Dalam anekdot, majas sindiran juga sering digunakan, terutama untuk menyampaikan kritik secara halus, namun mengena. Ada 3 jenis majas sindiran. Yang pertama, ironi. Ironi adalah majas yang berkebalikan dari kenyataan, tapi dengan maksud menyindir. Contohnya, harga kedelai murah sekali sampai pabrik tahu dan tempe tutup karenanya. Nah, tentu maksudnya harga kedelai mahal ya, bukan murah. Kalau murah pasti pabriknya untung, kalau mahal bisa jadi pabriknya tutup karena harganya mahal. Yang kedua, majas sinisme. Sindiran yang lebih kasar dibanding ironi, disampaikan secara langsung. Contohnya, untuk apa punya banyak uang kalau makan saja harus diatur timbangannya? Majas sinisme ini menyindir seseorang yang sedang diet, tapi punya banyak uang. Begitu ya. Yang ketiga, majas sarkasme. Sindiran paling keras dan kasar, menyerang secara langsung. Contohnya, sudah tahu tidak punya banyak uang, masih saja ingin pergi liburan. Jangan mimpi. Dalam teks anekdot, biasanya yang digunakan adalah majas ironi dan sinisme karena sifatnya masih tergolong santun daripada majas sarkasme. Kita lanjut ke kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang menggunakan aktivitas fisik, tindakan, atau peristiwa. Contohnya, tatkala melintasi jembatan kecil itu, orang itu melihat seekor ikan. Karena kaget, dia langsung berteriak. Kemudian contoh lain, anak suku Aceh melompat ke dalam kolam. Kata melihat, berteriak, melompat, semuanya adalah kata kerja material. Penggunaan kata kerja ini membantu anekdot terasa hidup dan mudah divisualisasikan. Itu dia pembahasan lengkap tentang teks anekdot. Hari ini kita sudah belajar tentang apa itu anekdot, ciri-cirinya, struktur teksnya, kaidah kebahasaan yang digunakan seperti pertanyaan retoris, majas sindiran, dan kata kerja material. Ingat, anekdot bukan hanya cerita lucu, tetapi juga cara menyampaikan kritik sosial secara halus dan kreatif. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami materi dengan lebih mudah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.